Tapi lahan kami terbatas, hingga akhirnya saya terinspirasi itu dibelut. Kenapa saya dibelut? Karena saya tengok kok naik belut itu sepertinya lahannya nggak terlalu luas. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Untuk saat ini, belut rawa banyak diburu lantaran bisa dibudidayakan oleh para petani. Tidak hanya lebih menguntungkan saja, namun belut jenis ini juga mampu bertahan hidup jauh lebih kuat dibandingkan dengan belut lainnya. Lantas, seperti apa cara budidayanya? Langsung simak video kali ini ya sahabat. Tips budidaya belut rawa super skala rumahan untuk pemula. Perbedaan belut rawa super serta belut lokal. Salah satu aspek yang paling unik dari belut rawa super yaitu ukuran serta beratnya yang dapat mencapai 1 kilo per ekor sangat jauh berbeda dibandingkan dengan belut lokal, di mana belut sawah pada umumnya hanya mencapai berat maksimal 1 kilo untuk 50 ekor ya guys. Jadi untuk urusan berat memang belut rawa lebih menang. Dengan berat demikian, tentu saja daging yang didapatkan oleh para petani jauh lebih banyak juga. Dari hal ini saja sudah dapat dilihat jika budidaya belut lokal dengan belut rawa sangat jauh berbeda keuntungan yang didapat. Pembuatan media. Campurkan lumpur sawah 50%, gedebok pisang 15%, letong sapi 15%, dan jerami padi 10%. Cacah semua bahan hingga merata dan rendam selama seminggu. Pastikan ketinggian lumpur minimal 25 cm dan maksimal 40-50 cm. Aduk lumpur secara berkala dan tes pH, serta amonia untuk memastikan kondisi yang sesuai. Bibit belut dapat berupa larva atau sarimi, agal, umur 5-6 bulan, atau semi super umur 7-8 bulan. Karantina bibit belut terlebih dahulu untuk memastikan kesehatannya. Siapkan kolam budidaya dengan memasukkan media lumpur yang telah disiapkan. Tambahkan tanaman air seperti kangkung untuk perlindungan belut dan sebagai sumber oksigen. Persiapan bibit belut. Bibit budidaya belut dapat diperoleh dari kolam atau sungai yang sudah terbukti mempunyai populasi belut yang sehat. Akan tetapi untuk memastikan kualitas bibit budidaya belut yang dihasilkan, sebaiknya kalian menggunakan bibit belut yang berasal dari peternak profesional yang sudah terpercaya. Bibit belut yang baik untuk budidaya yaitu belut yang sudah mempunyai panjang 10-15 cm. Karena ukuran tersebut dianggap ideal untuk memulai budidaya. Memilih bibit yang berkualitas. Langkah selanjutnya dalam proses budidaya belut ini yaitu dengan memilih bibit. Adapun ciri-ciri bibit belut berkualitas yaitu gerakannya lincah, tidak memiliki bekas luka, dan ukurannya seragam, berkisar antara 10-12 cm. Kenapa ukuran juga diperhatikan? Sebab belut juga bisa memangsa satu sama lain, terutama belut besar yang memakan belut kecil. Jika mendapatkan bibit yang pas, tinggal dimasukkan ke dalam media terpal. Pemberian pakan. Pakan belut terdiri dari berbagai macam jenis seperti cacing tanah, ikan kecil, udang kecil, atau pelet. Pemberian pakan dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah belut yang ada di kolam dan ketersediaan pakan. Sebaiknya pemberian pakan dilakukan secara teratur dan tidak berlebihan, agar belut tidak kelebihan makan dan mengakibatkan pencemaran air. Memberikan pakan terbaik untuk belut. Setelah proses pendederan selesai dilakukan, selanjutnya Anda harus memberikan pakan secara rutin.
terutama apabila Anda menggunakan media tanpa lumpur. Pemberian pakan tidak boleh sampai telat, sebab hal itu tentu saja akan mempengaruhi kualitas belut, apalagi jika belut sudah berumur sekitar 3 bulan. Belut yang kekurangan pakan dapat menjadi pemangsa bagi belut kecil lainnya. Hal ini juga yang membuat Anda perlu melakukan penyortiran, supaya belut kecil dikelompokkan dengan yang seukuran. Pemberian pakan juga perlu memperhatikan ukuran belut. Jika belut masih berukuran kecil atau berumur sekitar 1 bulan, tentu pakannya juga kecil seperti cacing sutra. Nah, barulah untuk belut dewasa Anda bisa memberikan pakan yang berukuran lebih besar, seperti bekicot, ikan, belatung, atau keong. Pastinya pemberian pakan perlu dilakukan secara rutin supaya saat panen belut sudah berbobot dan gemuk. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Bisnis Terbaru. Pembersihan kolam. Kolam perlu dibersihkan secara teratur untuk menjaga kualitas air dan mengurangi kemungkinan penyakit pada belut. Pembersihan dapat dilakukan dengan membuang kotoran yang ada di kolam, memperbaiki sistem air, dan membersihkan tanaman air yang ada di kolam. Sebaiknya pembersihan kolam dilakukan secara rutin setiap minggu untuk menjaga kualitas air dan mencegah timbulnya masalah kesehatan pada belut. Pemeliharaan dan perawatan. Cara budidaya belut selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan kolam, yang dilakukan secara berkala dengan melakukan pengukuran pH, suhu air, dan kualitas air lainnya. Jika ditemukan tanda-tanda penyakit pada belut, segera pisahkan belut yang sakit dan berikan pengobatan yang tepat. Pemeliharaan dan perawatan kolam yang baik akan membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan belut. Pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika belut sudah mencapai ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 30-40 cm. Belut yang sudah dipanen dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Pemanenan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak lingkungan kolam, agar proses budidaya belut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.